Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zita Ramadhani dengan NIM 125. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen untuk pendidikan di sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Lembaga pendidikan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan hal itu, bisa dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai keunggulannya, yang menjadikan nilai lebih sekolah agar orang tua mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah tersebut. Di lapangan, masih banyak siswa yang belum memahami program sekolah penggerak yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Siswa kurang merasakan impact dari program tersebut. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai peran utama pada sebuah lembaga pendidikan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SMP. Untuk yang selanjutnya, apa itu kepala sekolah? Jadi, secara garis besar, tugas kepala sekolah dapat dikualifikasikan dalam dua hal yang pokok, yaitu pekerjaannya sebagai pemimpin untuk membina tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilannya, serta mengelola administrasi sekolah dan pekerjaannya sebagai guru yang harus ikut adil dalam mencerdaskan anak didik dan menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator, di mana kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai orang yang mampu membina tenaga pendidik dan ikut serta mengajar dan memberikan materi pembelajaran di dalam kelas serta memahami wawasan dan menyusun administrasi sekolah. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai seorang edukator adalah mengikut sertakan guru-guru dan mengambil keputusan, menyusun buku ajar yang digunakan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer, di mana kepala sekolah sebagai manajer memiliki fungsi sebagai penyusun perencanaan pembelajaran, melakukan evaluasi, mengorganisir, dan menyelaraskan prinsip tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kepala sekolah dituntut untuk mengelola keuangan dan sistem pembelajaran sekolah, serta mampu memperluas relasi dan wawasan guna menarik dan menyerap sumber dari dalam maupun luar sekolah, sebab finansial yang baik merupakan di antara penunjang keberhasilan sekolah. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator, di mana kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengelola data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah dituntut juga untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi arsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Dan yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor, di mana supervisi adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal yang sudah benar, mana hal yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar dapat dengan tujuan memberikan pembinaan. Yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai leader, di mana kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah dan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai inovator, di mana dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat diterapkan kepala sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan strategi yang komprehensif, di mana kepala sekolah perlu melakukan analisis lingkungan, internal dan eksternal, untuk merumuskan visi misi serta tujuan jangka pendek dan panjang sekolah. Perencanaan ini harus melibatkan seluruh pemangkuan kepentingan termasuk guru, staf, siswa, dan komite sekolah guna memastikan keselarasan dan dukungan dalam pelaksanaan. Yang
yang kedua yaitu pengembangan kompetensi guru, di mana mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Kepala sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Yang ketiga yaitu supervisi dan evaluasi berkala, di mana melakukan supervisi kelas secara rutin dan evaluasi kinerja guru membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di mana integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan. Kepala sekolah dapat mendorong penggunaan perangkat lunak, edukatif, platform, e-learning, dan sumber belajar digital lainnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, penguatan hubungan dan orang tua dan masyarakat, di mana membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan masyarakat sekitar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah, dan mengambil keputusan strategis dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang keenam yaitu peningkatkan sarana dan prasarana, di mana kepala sekolah harus memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. 7. Mengembangkan budaya sekolah yang positif, di mana menciptakan budaya sekolah yang positif, inklusif, dan berorientasi pada presentasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Kepala sekolah dapat mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan kolaborasi melalui berbagai program dan kegiatan sekolah. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan memungkinkan kepala sekolah untuk melihat efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Data dari evaluasi ini juga dapat dilakukan untuk perencanaan strategis di masa depan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP. Kepala sekolah berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator yang harus mampu menggerakkan seluruh unsur sekolah menuju tujuan bersama. Keberhasilan sekolah dalam menciptakan pendidikan berkualitas sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, strategis, dan inovatif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.